Perfect. As I was saying, Bianchi is a precast manufacturer as well as a equipment and machine for precast producer. As I said, we're part of another group, all owned by the same family. Structurama is a separate company with the MD being Fulvio Beretta, who's got over 30 years of experience in precast design and detailing. Unfortunately, as I said, Mr. Beretta could not attend the meeting today as he has other commitments, but I'll be able to do the whole presentation. Next slide. Why precast? Precast concrete meets most needs. It builds faster, better compared to traditional construction methods. In general, it accelerates the production by nearly 70%, and it reduces time on site roughly by 30%. Sometimes, unfortunately, it does increase the cost, but the increase in cost is always balanced by the speed of construction. This is a quick history of Bianchi. I'll show you a quick video as well. Bianchi was started in 1964 by our founding father, Mr. Mario Bianchi. We have production facilities here in Italy for molds, Brazil, and in India. We have sales offices in France and Spain. With over, well, this year it's 60 years. We're actually celebrating our 60th anniversary this year. We have over 3,000 clients, and we've supplied equipment to over 88 countries worldwide. This is just a quick presentation of where our main offices are. Our main office being in Italy, in a town called Parma. Parma is about an hour and a half drive from Milan. We have, like I said, an office in France, another office in Spain. We have offices also in Russia, in Moscow, and production facilities in both Brazil and India. And then we have sales agents around the world. We also have one in Indonesia. Mr. Giuseppe Fardella has represented Bianchi in Indonesia for over 30 years. So we're well represented. The next slide is just a quick video of the history of Bianchi and showing what we've done. I'll have to speak over the video, unfortunately, because it is mainly in Italian, so I switched off the audio. So this is our main production facility here in Parma. It was started by Mr. Mario Bianchi and his two brothers in the early 60s. Became a company in 1964. We have a production facility here that over 12,000 square meters, producing molds and all types of equipment. The company philosophy is to listen to the client and tailor what we make to suit a client's requirements. Like I said, we produce molds and equipment. Most of the molds that we produce are all made to the client's specifications. In this video, you can see our precast factory. The project was started in 2022. It opened officially in 2023, and production is starting
now, basically. So the factory is brand new. This is just an example of what our production facility for molds and precast is. Like I said, we do all kinds of precast molds, and here's some examples. But I'll go into more detail further down the presentation. Like I was saying, that's our new precast facility. And that's where our head office is. It's a company of over 200 employees around the world. Here in Fornovo, where I am, there are 50 of us, but it's mainly to do, our main offices is the design and procurement for all our factories. We design all our own equipment. We manufacture all of our own molds to supply to a client. Like I can say, we listen to the client, we produce what the client requires. Everything is done in-house so that we can give the client what they require. So, as a group, we generally design our own molds for the client. In certain markets, especially emerging markets, where the technology in precast isn't advanced and a client requires design for precast production, we have a partnership with a company called Structurama. Like I said previously, Structurama is an independent precast design studio. Structurama has branches as well all over the world, and we work hand in hand with Structurama and the client so that we can turn a project from possibly in situ concrete to precast concrete. Structurama has the capabilities of gathering the local information, for example, labor costs, material costs, the project, the complete project, and they are able to study the best solution for the particular client. They have, I think, at current 13 different types of construction methods for both residential and commercial applications. For this presentation, I've spoken to Fulvio, and his recommendation is maybe the best solution for the Indonesian market would be a U3D modular system. The reason being, compared to a total volumetric three-dimensional system, it's more modular and it's easier to transport. So the next slide is going to show you a solution based on a previous project that we've done and Structurama have. It can be adapted to suit the Indonesian market. It's just an idea, basically. So the system, the Structurama system is called U3D modular system, and it's designed by Structurama. So here are the benefits. It's a very flexible prefabrication system, useful for the construction of small and large 2 to 3 story buildings for residential, office, hotel, and community service purposes. Finishes can be varied aesthetically, stylistically, and can be adapted with the floor plans
relatively easy. The end users benefit. The technology allows production of 3D precast elements for off-site construction and finishing. The modules can arrive on site 99 to 90% complete and can be assembled very quickly. The benefits of this kind of system. The structures are more durable, construction times are reduced, can be constructed in any weather, which is possibly a problem in Indonesia with the rainy season. Volume production of standard allows for stocking inventory for a rapid total project timeline. So the benefit of this system is that you can produce quicker than you can erect, or you can produce a full building even before the site is ready, and then you can just start shipping units to site. The benefits: quality and cost. Because you'll be working inside a factory, the quality, dimensional controls, the resistance of the concrete can be easily controlled within a factory, where labor and time is always of fundamental importance. All the certification can also be achieved within the factory, and it's also in a very small confined space. I don't know if this might be applicable in Indonesia. You can also improve the sound and thermal insulation characteristics here in Europe or in Russia, for example, incorporating some kind of insulation to either retain heat inside in winter or reduce heat from outside during summer is a very important part of energy conservation, especially here in Europe, where everyone's trying to be environmentally friendly. The system can also allow for MEP conduit integration, so that's mechanical electrical integration into the construction system. It also optimizes seismic performance, how the modules are connected together. Also makes the structure seismically more efficient. Another benefit is also the internal finishings of each module and the external finishing can be performed within the factory. We'll show you a video later of a volumetric 3D system that we supply to a company in Holland, where they do the complete production of the volumetric blocks and the internal and external finishing. Like I said, this is an example based on previous experience. So the dimensions here are generic and based on the previous project, but as I said, we are flexible and we can design the equipment to suit the client's request. In this particular case, the width can vary from 2 meters to 3.6 meters. That's the internal width. The length in this particular project was 2.2 meters to 3.6 meters, and the floor to ceiling height was adjustable from 3 meters to 3.8. And in this particular application, the building went up 8 levels. These are the typical modules. There is a square module that was external dimension 3.6 by 3.6, where you could have window and door options depending on its location on the project. There was a smaller rectangular module,
also 3.6 wide, 2.2 meters wide, but you could increase the length to suit. So it's a mixture of the square module and the rectangular model. And this particular project, they had a full mold dedicated to the bath. So basically, the bath was what we call a pod, fixed dimension, 190 centimeters on the outside by 220, and the bathroom pod was an individual element. Mr. Antonio? Yes. Yes, we here can see your presentation display optimally. Can it be changed to be one screen? Back. Your screen not optimally. We can hear. We can see optimal in here. So can it be changed to just one screen? Your presentation only, your screen. Let me see. Sorry. In here, we see two screen. So can you can see the next. Yes. The next slide. Is that better? Can you see a single screen now? No. It's still two. It's still two display. with user. Yeah. We'll try again. Is that still two as well? Yes. Sorry, I don't know. Is that any better? Still two screen, Mister? I still see two screens. Go on again. Is it still two screens? Sorry. You share two screen in display. And that? Does that make any difference? No.
Can you share your your presentation? I'll try again. Yeah. You can share your presentation and then just view standard, sir. Okay, hold on a second. I have to load it up. Now I have to close on another file. Sorry about this. Like I said, I'm used to using. Sorry about this. You change option? Yes. Yes, let me just try again. Sorry about this. Dari sana. Okay. Mr. Antonio? Yes. Hold on a second. Sorry, it doesn't find the document. Try again. Sorry about this. What can you see now? Now you can choose right top on screen. Just view standard. Yeah, change view standard. Stop your screen and share again. Change to standard view. Okay, Mister, you only have 5 minutes left. Sorry. Oh, sorry. Like I said, I'm sorry about this. I'm not too good with Zoom, with Team. I meet Okay. Teams. I'm very good at it.
So can I just carry on because I've only got 5 minutes to go? Okay. Okay. Please. I'll just go through the system because so basically, this is how the modules are laid out. Can you still see the at least this presentation? So basically, if you can hear me? Yes. Okay. So basically, I'll go back to. I'll go back. These are the basic modules. This is how the modules are placed in plan to suit the specific building that the system was designed for. As you can see, they're all U-shaped elements, some with end walls. So basically, it's a floor and 2 or 3 walls, depending on its position in the layout. This is what the finished layout should look like once the furniture has been positioned. These are the elements. So basically, off-site reduce the U-shaped elements and the bathroom pods, and it can be pre-assembled off-site or basically within the factory. It all depends on transport costs and weight. So the system is designed to be lightweight and a certain part assembled on site, or it can be completely done inside the factory and transported to site ready for installation. This is basically how each floor was assembled. Basically, a floor was assembled every week. So first floor, ground to first floor, first week. The second floor, the week after, the third, all the way up to the 8th floor. This is a quick video showing you a rendering of how the system works. Since time is not on my side, I will try and get it to go a bit quicker. You can see the white things are the bathroom pods, external cladding. The facade panels. Is there sound in the video? Because we didn't hear it. Oh, was there video? Oh, you didn't see it. It must be the connection, because there is a video. Okay. Sorry about this.
I will send all the information to Mr. Ari, and he can share it with everyone after this. My apologies. Okay. These are some examples of houses produced or residential apartments or houses using this system. There is another video. Unfortunately, if you didn't see the first one, the next video is showing a factory in Holland where they produce volumetric three-dimensional precast modules. They also fully assemble, do all the internal and external finishing. They also install the bathrooms, the kitchens in a complete system. The problem is I can share it, but I've got a feeling I've started it. Can you see anything there? Can you see the video? Yeah. Scusi, signore. Il video è troppo piccolo il video. Il suo fotografia è troppo grande. Purtroppo non capisco come posso toglierlo. Mi dispiace. So basically, this is a modular mold system in Holland that produces volumetric elements. This particular mold can produce elements that are nearly 6 meters wide, 10 meters long. It's got an adjustable floor to ceiling height. In Holland, all the electrical heating and all the electrical, all the water, hot water, cold water, and the heating are pre-installed into the mold. As you can see, the mold actually collapses internally to produce a module. To adjust the length of each module, the mold is designed to do 3 walls. The third wall basically is manufactured on a flat table and installed afterwards. So these are the concrete modules that come out. For Holland, they've got a system that they slide the floor in because of the ground conditions. Here you can see they place the rear wall, or the final wall. It's a pity you can't see it, and it's a pity I can't work with the system. So basically, that's a volumetric block within a factory, and in the factory they install all the finishes, windows, doors, staircases, which they use timber. In the specific circumstance, they put insulation on the outside and they gave it a brick finish because it was traditional method of construction or finishing for the area that these were being placed in. As you can see, all the windows and doors are being installed in the factory. They wanted a timber roof on top of the module to look very similar to the existing system. As you can see, the window, the bathrooms were being installed.
This modular system is working to this day in Holland, and the installation for a double-story, two-story house that these were for only took a day and a half. Each one of these elements weighed 25 tons. Like I see, you can see them installing them fully complete. This is the modular construction system in Holland. I'm sorry about this video earlier. But basically, Bianchi produces a whole range of other molds and equipment. I'll just go through them quickly. We do modular column molds, pre-stressed lines for beams and of various shapes and sizes. We do the pre-stressing heads, with automatic strand relaxation if required, tilting tables, either long, in this case 36 meters, short, also all made to customer specifications. In this case, these were 13 meters by 3.5 meters or 3.4 meters. Vertical battery molds for doing vertical wall panels. We have a good finish on both sides. We do concrete distribution machinery. This is a Speedy. We've over 1,000 of these machines around the world. Here's some interesting information. If you want to see more about Bianchi, you can go to bianchicaseforme.it. Or if you want to see more about Structurama, you can go to www.structurama.com. Okay, Mr. Anthony, please send your material presentation today to us, and we will convey it to the participants. Okay, now what I'll do is I'll send it to Mr. Harry, and then I'll ask him to send it to you, because I've got Mr. Harry's details. Okay, I'm sorry, your time is actually, up. well, I'll send it to him. Sorry? Sorry. Yes. Thank you, Anthony. Thank you so much. Sorry that I couldn't show you in bigger detail. Like I said, I'm not too familiar with Zoom, so it's my apologies. And thank you very, very much for everyone's time. Thank you. Grazie mille. Thank you very much. Presentation. Buona giornata. Okay. Okay, Anthony, thank you. That's a pleasure. Please hang on if there is some question in the chat. Oh yeah, no problem. Okay. Makasih Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tempat di Italia yang memungkinkan kita untuk mengembangkan volumetric konkret. Ya. Jadi tadi kita dengarkan arahan dari Pak Dirjen Binkon maupun Pak Dirjen Perumahan bahwa kita ingin mengembangkan volumetrik yang konkret sekarang. Karena yang baja sudah kita coba dan sangat potensial, baik dari kecepatan mutu maupun harganya ekonomis gitu ya. Dan beliau-beliau mendorong kita untuk masuk ke beton. Jadi nanti mungkin pertanyaannya silahkan disimpan dulu atau langsung tulis di chat ya bagi teman-teman yang daring. Untuk selanjutnya Pak Dudung sudah siap untuk menyampaikan inti daripada acara kita mengenai roadmap. Nah, Pak Dudung akan menyampaikan roadmap di bidang industri prajataknya. Monggo Pak Dudung. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore ya, karena udah jam, waktu saya 30 menit atau 15 menit. Baik, saya akan coba mulai. Jadi saya akan menyampaikan kondisi AP3I di mana sekarang ini sudah harus berubah. Kenapa? Karena kita menghadapi banyak permintaan yang sudah tidak seperti precast biasa. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Niko, kemudian
dari Pak Dedi, dan kami sendiri sebagai produsen juga mengalami hal yang sama, yaitu owner kami tadi dari pemerintahan PUPR ya, swasta itu sudah mempercayai bahwa precaster Indonesia sudah bisa bikin seperti precaster dari luar. Contohnya kita ada beberapa produk yang next Mbak, coba produk yang di tempatnya smelter, kemudian di tempat nanti di Irian ini yang di APP ya. Kalau yang di lain saya kira hampir sama. Jadi saya ingin sepat aja, ini awal mula kita lahir AP3 itu profilnya kita pada tanggal 18 Juli 2013 ya. Itu dari IAPI gitu ya. Kemudian AP3I dideklarasikan pada tanggal 29 April 2014. Dan AP3I alhamdulillah sudah kepengurusan keempat. Jadi saya ini termasuk kepengurusan keempat masa bakti 2022 sampai 2025. Di sebelah kanan terlihat, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini Pak Hari salah satu dari Dewan Pengawas Asosiasi AP3I, saya sebagai sekjennya. Next. Saya akan menyampaikan kapasitas produksi kita sekarang pada tahun 2024 itu 26 juta. Jadi ini baru naik ketika kemarin ada COVID ya. Jadi waktu itu tahun 2019 Pak Ari sudah menyampaikan ada volume nanti sekitar 42 juta. Di mana dari data kami sekitar 38 juta, 4 juta yang rumah susun kalau nggak salah ya. Yang tidak tercatat karena memang bukan anggota kami. Tapi totalnya pada tahun 2019 tertinggi adalah 42 juta ya. Kemudian yang untuk tahun 2024 setelah COVID di tahun 2021 itu mengalami penurunan menjadi 26 juta. Tapi sebetulnya ini sudah naik ya. Itu di bawah 20.000 itu. Nggak kelihatan itu di situ. Oke, lanjut Mas. Nanti bisa dibaca juga. Ini adalah tebarannya. Jadi kita mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kebanyakan yang ini mengerjakan jalan tol. Kemudian ada jalan tol itu produknya tentunya ya I-girder biasanya. Kemudian beberapa elevated seperti pier head, kemudian kolom, itu juga bisa dilakukan precast. Dan yang di Jogja kemarin kita juga menggunakan precast I-girder ya, itu mempercepat memang. Kalau di Jakarta itu untuk box dan sebagainya. Perkembangan yang lain di tempatnya Kalimantan ini banyak sekali, ini masih berlangsung ya IKN ya, untuk saluran sekarang. Kita lagi dikejar-kejar untuk saluran. Jadi kalau Bapak precaster yang ingin mensupport untuk IKN, monggo. Jadi untuk units, kemudian saluran masih diperlukan banyak sekali. Dan terakhir di Papua ya, ini lagi berkembang membuat suatu kota baru, di mana kota baru tadi itu diperlukan precast. Namun di sana belum ada pabrik precast yang mensupport, banyak dikirim dari Surabaya, dari Jawa Timur. Mohon maaf yang Jawa Timur ya itu 4.700.000 itu ada 10 plan. Biasanya dikirim dari sana. Next Mas. Nah ini yang kegiatan AP3I terkait dengan antisipasi kebutuhannya precast itu apa sih? Kami mendengar dari, terima kasih Pak Andias masih hadir, jadi kami mendengarkan customer kami. PU waktu itu untuk e-katalog harus ada SNI atau referensi yang setara kalau memang belum ada SNI-nya. Kedua, mulai didengunkan SIH, sehingga kita masuk di situ juga. Otomatis kita bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk yang Kementerian Perindustrian itu masalah TKDN, SIH, dan SNI. Dan ada beberapa regulasi terkait dengan industri kita. Kemudian Kementerian PUPR biasanya terkait dengan regulator untuk pengujiannya ya. Kemudian ini yang SIH nanti katanya dengan eco-labeling.
Ini belum kita urus yang ini. Next ini, kita pasti ke sana. Kemudian Bappenas. Beberapa kali kita diundang Bappenas, itu terkait dengan ekonomi sirkuler. Jadi kita diminta aplikasi ini lean precast konkret. Jadi betul-betul nggak ada limbah. Diusahakan itu. Baik limbah dari material maupun limbah produknya sendiri. Kemudian Pemda. Kami kemarin bicara di depan teman-teman Jawa Timur Intakindo ya. Itu mereka sudah mensyaratkan adanya suatu kebutuhan rumah yang banyak. Nah, ini kan sudah mulai muncul nih kebutuhan akan rumah yang mungkin didengungkan tadi oleh Pak yang 1 juta tadi ya Pak Yuris ya. 1 juta menjadi 3 juta. Pak Yuri ya. Dari 1 juta menjadi 3 juta. Jadi saya tidak hanya mendengar dari Pak Yuri, tapi sebelumnya Intakindo udah ngomong. Dan ini ada perwakilan dari Jawa Barat, nanti kalau mau kita diskusi monggo. Jadi kita juga ingin dengar dari Pemda. Kemudian LPJK kemarin juga regulasi, kita juga pendekatan terkait dengan pembinaan ke kami apa ya untuk rantai pasok. Itu next. Ini hampir sama nanti, ini kegiatannya hasilnya ya, termasuk SNI, SIH, SNI ada 2, SIH-nya sudah draftnya jadi, TKDN sudah melakukan, terus manual pabrik sudah jadi, Monef kita selain melakukan ke anggota kita tanya kira-kira apa sih produknya yang isunya sekarang gitu ya. Kebanyakan memang mengarah ke mutu. Jadi precast kan mutunya pasti baik ya, tapi ternyata juga masih ada precast yang ya menurut saya sih memang udah naik itunya, tidak boleh ada bubble misalnya, terus toleransinya 1%, betul-betul mili Pak, 1 atau 2 mili. Itu sangat mendrive kami sebagai asosiasi AP3I, ya udah kita coba buka referensinya dulu, kita bikin SNI-nya kalau perlu. Kita audiensi, kita lakukan juga, kemudian ke beberapa instansi terkait dan pameran. Ini pameran tahun 2024 ini ada 4 acara ya. Ini naik nih, tahun 2024 ada 4 acara sendiri nanti untuk pameran dan workshop ya biasanya. Next, Mas. Ini saya ingin mendapatkan SNI, jadi SNI keuntungannya meningkatkan kualitas dan daya saing ya untuk produk beton pracetak. Tanpa disadari precast, saya sih nggak khawatir ya mau disandingkan dengan baja gitu ya. Mohon maaf nih, saya bukan nantang ya, tapi jauh lebih murah Mas. Udah diakui tadi oleh Pak Niko kalau nggak salah tadi ya. Jelas lebih murah, tapi lama. Nah, inilah yang kita pikirkan sekarang. Kenapa lama? Mati Mas. Kemudian pada saat nanti kita menghitung itu harus betul-betul apple to apple. Kenapa Mas? Jadi karena kita penawarannya supaya fair, harus ada standarnya SNI. Kalau nggak ada standarnya SNI, nggak bisa dipakai patokan gitu. Jadi tadi ada yang mau menawar di bawah 80%, saya kok kecenderungannya karena speknya nggak jelas. Coba kalau speknya jelas, nggak main-main dia, pasti rugi. Pasti rugi. Dan nggak mungkin dia beda sampai 20%. Karena laba kami nggak terlalu besar juga sih. Ya antara 10-15 paling. Kemudian mohon maaf ini ada yang mati ya. Mas Adek tolong nyalain dulu yang itu. SNI kita udah ada 2, yaitu SNI 9156 itu untuk yang spoon pile dan yang 9157 untuk yang seat pile ya. Dan di belakangnya kita banyak sekali, ada 15 kalau nggak salah.
Tapi kita mulai tiga pelan-pelan, lama-lama jadi bukit istilahnya gitu. Jadi kita mulai, even ada kesulitan sih memang, yaitu kendala pengujian, kemudian nanti setelah jadi Recording in progress. setelah jadi SNI, bagaimana kita akan mencap SNI di produk kita. Nah, besok kita akan bahas di rangkaian 3 hari ini dengan BSN, dengan BRIN, dengan tukang ujinya, ya, ada waskita, ada BRIN. Kita datangkan di sini, kita diskusi di sini, kita habiskan, sehingga nanti harapannya produk kita bisa dicap SNI. Dan tidak main, kalau sudah dicap itu ada tanggung jawab tersendiri. Nah, ini kaitannya dengan yang keuntungan tadi, menjamin keamanan. Saya juga agak heran tadi, di Precast kok malah takut didiamin gitu ya. Artinya apa? Tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada capnya. Kalau ada capnya, ada bukti recordnya, tesnya, mestinya enggak takut lah. Ya kayak orang bikin jembatan masa takut, kan ada tesnya, ada ujinya, beban berat dan sebagainya. Itu yang keuntungannya ya. Nah, penerapannya biasanya tadi memenuhi standar SNI tadi supaya produsennya sama ya di antara para produsen tadi. Kemudian jaminan tadi ya disesuaikan dengan apa yang ada di dalam SNI-nya itu. Bisa dibaca nanti di SNI ini. Next. Ini adalah rencana SNI perkembangan terakhir. Tadinya 15 gitu ya. Tapi bisa tambah lagi nih nanti. Tergantung sama kebutuhan akan produk Precast-nya. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Next saja Mas Ade. Nah, ini standar industri hijau. Kami ingin mempromosikan bahwa AP3I alhamdulillah sudah jadi draft SNI-nya. Insya Allah Desember sudah diresmikan gitu ya. Tahun 2025 bisa dipakai sebagai referensi untuk ujinya. 4 poin di SIH yang paling penting adalah 1. Penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Atau istilahnya bahan baku alternatif, bahan baku penolong, bahan baku utama. Nah, intinya adalah mengurangi karbon. Karbon yang dihasilkan oleh apa? Misalnya semen ya, dikurangi pakai. Recording in progress. Kemudian efisiensi energi. Ini ujung-ujungnya ke rupiah, Mas. Karena fly ash dan slag murah. Bisa separuhnya. Kemudian efisiensi energi. Efisiensi energi ini kita akan memang kita usulkan ke anggota, coba dirubah jadi digital transformation. Jadi kerennya kalau energi itu jangan di-idlekan lah. Kalau memang harus dimatikan, otomatis dimatikan. Memang investasi awal tinggi, tapi setelah itu 3 tahun saya kira udah habis itu. Kemudian pengurangan limbah. Ini yang juga membuat rupiah produk kita jadi mahal. Karena apa? Harusnya 1 kubik itu kan ya pasirnya misalnya 0,5 itu 0,75. Karena dia dibuang, karena dia produknya rusak, otomatis membebani produk utama kan. Jadi membuat 1 kubik jadi membuat 2 kubik kalau memang dia itu harus diganti semuanya ya. Kalau limbah kaitannya dengan lingkungan, kita juga akan coba dampak lingkungan itu dikurangi dengan cara digunakan kembali. Ya, ini lagi kita pikirkan bagaimana. Belum ada yang melaksanakan ini, tapi di standar industri hijaunya sudah ada. Kemudian pengembangan produk ramah lingkungan. Nah, ini ukuran-ukurannya kemudian diatur lagi gitu ya, supaya tidak ada waste. Kemudian dia memakai daur ulang. Jadi ada satu kontraktor yang menggunakan material namanya lightweight, material lightweight ya. Itu betonnya bisa diukur 800, 1200, 1800 sampai 2400, 2300. Nah, kita ingin leading di situ. Tadi disampaikan oleh Pak Antonio ya, Pak Hari ya.
Kalau bikin dinding utamanya yang model kontainer tadi itu pakai beton normal mungkin. Atau pakai beton 1200. Tapi FC-nya FC 50. Ini betul-betul kejadian udah di Singapura ya. Dan di Jakarta juga sudah ada. Saya pernah mengunjungi karena di sana adalah sekolah internasional untuk keamanan orang-orang yang di dalamnya, gitu ya. Ketika terjadi gempa, maka dibuatlah betonnya dengan dinding ringan, 800 saja. Dinding sekolahan itu, Pak. Jadi ketika ada gempa, dia tidak akan, seandainya jatuh pun, dia tidak membebani secara berat yang strukturnya jadi rusak gitu ya. Itu satu konsep yang bagus untuk pemakaian waste untuk material alternatif ya. Ini, nanti kita akan ke sana. Ini baru konsep AP3I, saya usulkan ya untuk SIH. Next. Manual pabrik. Kami juga mencoba menstandarisasikan mulai dari proses produksinya ya. Dari persiapan bahan bakunya ditata yang bagus gitu ya, sesuai dengan manual yang ada di MNL 116. Kemudian spesifikasi produknya diatur juga. Ya kalau memang tidak diperlukan kekuatan yang tinggi, ngapain harus pakai material kekuatan tinggi misalnya, gitu ya. Disesuaikan dengan desainnya. Kemudian, nah ini kita bicara desain juga. Jadi konvensional kemungkinan akan mendesain terlalu kuat. Precast bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan. Saya kok melihat di situnya nanti kita akan rubah. Sehingga tidak ada kata-kata lagi harga precast yang dikatakan udah murah ya, ini lebih murah lagi kira-kira gitulah. Kemudian panduan penggunaan. Ini yang tadi kita kenapa pembicara Bu Rani, Pak Dedi tadi kita minta di sini karena kita udah berubah. Jadi kita set up juga orangnya gitu loh. Karena kita mindah dari konstruksi yang ada di luar menjadi konstruksi yang ada di pabrik. Tadi dilihat di Mr. Antonio ada ya Pak Hari ya, masang bata di dalam, masang apa lantai keramik di dalam. Apa yang terjadi di situ pasti akan ada perubahan terhadap kualitas. Kemudian ada perubahan terhadap tidak tergesa-gesa, nunggu, bisa dikerjakan secara fabrikasi. Yang gilanya lagi kalau dikerjakan sama robotik nanti, itu lebih anu lagi. Dan ini di SIH tadi ada OEE ya, jadi dia mempercepat kapasitas produksi. Kalau kita bisa bikin, tantangannya kan 3 juta ya Pak Hari ya, kita coba 1 juta dulu deh. Kalau berhasil kan tinggal nambah resourcesnya lagi. Harapannya dari 1 juta itu kecapai. Kalau rumusan ketika kita kuliah kan produksi itu bisa naik hanya 2 kali lipat, maksimum 2 juta. Artinya kalau 3 juta resourcesnya itu sangat amat banyak yang diperlukan. Itu juga konsep dari industri ya. Next. Nah, kami juga melakukan bimbingan teknis, termasuk hari ini, termasuk nanti beberapa kali kita melakukan webinar series per bulan 2 kali, baik SIH, SNI, MNL, mengenai manual dan TKDN. Karena TKDN juga menjadi isu yang harus kita perhatikan terkait dengan produk dalam negeri ya, penggunaan produk dalam negeri. Nah ini kita bagi 3, 1 teknik pemasangan, kedua pemeliharaan. Karena kami fabrikasi Pak, jadi ya kita perhatikan masalah pemeliharaan itu menjadi hal yang penting gitu ya. Kadang-kadang ini suka diabaikan juga, karena kita bicara dengan speed, nggak mungkin kalau alatnya itu nggak siap. Nah untuk itu pemeliharaan jadi hal yang utama. Dan pemeliharaan tadi kita konekkan dengan digital transformation. Nggak ada lagi kata-kata nunggu spare part, nggak ada lagi kata-kata besok direkon. No. Sudah siap, tinggal pasang aja.
Jadi kita ada cadangan nanti diperbaiki lagi dan seterusnya. Quick action istilahnya. Dan memberikan solusi. Solusi di sini banyak sekali, yaitu mungkin terjadi penggunaan beton yang salah, after sales service, kemudian kita sudah mengamankan lagi feedback dari lapangan ke produksi gitu dengan cepat. Dan itu kita harapkan memang akan terjadi perubahan di precast. Makanya saya optimis precast adalah masa depan. Next. Nah, ini biasa kita lakukan, yaitu mengadakan seminar, workshop, dan berbagai teknologi tadi yang saya utarakan ya. Termasuk kita yang melakukan pengembangan, kemudian kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, dengan beberapa industri, dengan beberapa instansi, termasuk dengan Pak Hari nanti juga kita lakukan kolaborasi dengan mencapai tenaga yang kompetensi ya. Jadi memang ada aturan yang tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Setiap perusahaan harus mempunyai tenaga yang berkompeten. Nah, salah satu tenaga yang berkompeten tadi adalah ada SKKNI-nya, ada KKNI-nya tadi, sehingga nanti orang bekerja itu tidak like and dislike, no. Dia punya sertifikat, dan sertifikat ini punya logbook istilahnya. Dia bisa bekerja di mana, kapan, terikot terus. Itu adanya di Pak Andias itu nanti itu. Apa SIMPK ya Pak ya? Di daftar sana. Kemudian peningkatan. Setelah itu kita akan tahu, oh ini perlu apa sih kita tingkatkan. Seperti pengetahuan tadi mengenai orangnya pakai mesin, pakai otomatik dan sebagainya, pakai sekarang kan pakai WA ya, kalau pesan-pesan itu. Ya udah kita zamannya WA pakai WA dulu. Nanti kalau udah berganti, kayak di Adimik itu udah pakai sistem yang di Adimik itu lebih cepat ya. Ketika pesan itu langsung pembayarannya jelas, ininya jelas, waduh. Dan saya dengar kemarin waktu Pak Samsudin presentasi, dalam waktu singkat bisa sampai ratusan pelanggan itu. Itu termasuk salah satu yang prestasi di Adimik. Next. Ini saya hanya tipologi aja, dinding beton pratetak untuk perumahan bangun gedung, kolom beton pratetak. Ini biasanya yang dilakukan saat ini mengarah ke sini. Nah, saya usul di sini memang ini yang infrastruktur ada 2, jembatan dan drainase. Tapi nanti ini yang rumah moduler atau itu untuk bangunan gedung tadi. Itu yang kita lakukan dalam rangka percepatan untuk membuat produk precastnya rumah yang susun tadi ya Pak Ari ya. Dan teknologinya sudah ada. Nanti kita duduk sama Bu Rani, kita bikin SKKNI-nya khusus untuk orang yang bekerja di pabrik dan bersertifikat, termasuk pemasangannya Pak. Jadi tidak hanya membuat betonnya saja. Next. Ini adalah kondisi saat ini tahun 2024. Bisa dibaca, jadi hanya beberapa produk yang sekarang lagi berjalan ya. Ada bendungan sudah mulai, terowongan juga sudah, termasuk jalan rel kereta api ya. Itu sudah berubah, tadinya bantalan yang model melintang, sekarang bantalan model searah dengan jalannya kereta. Dan ada beberapa produk lepas pantai yang dari anggota kami yang sudah berguna untuk customernya di daerah mereka, penahan laut dan sebagainya. Tripod, tetrapod. Next, Mas. Nah ini data ya, kita bicara data. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Niko, coba digali apa sih kebutuhan mereka. Kalau dari historicalnya, data yang lama, inilah data kita. Paling banyak adalah tiang pancang, Pak. Tiang pancang apa? Spunpile, kotak, paling banyak. Kemudian yang kedua, jembatan. Girder, U-shape, pakai yang box connected box girder, semua kaitannya dengan jembatan. Kemudian baru yang ketiga turap.
untuk saluran, untuk apa namanya normalisasi sungai, untuk penahan tanah dan sebagainya. Komponen bangunan gedung masih kecil, Pak. Ya, karena masih belum dipercaya mungkin. Atau desainnya Pak Ari yang belum. Tadi kan ada pertanyaan, jangan-jangan tadi Pak Asril tadi ya, desainnya bukan dari awal dikasih itu untuk rumah gedung itu. Baru dari konvensional dirubah ke gedung gitu loh. Jadi effortnya terlalu apa ya, hitungnya double-double. Akhirnya terus tidak dipercaya juga kan, nggak mau tinggal. Mungkin ini analisa saya yang mungkin saya salah ya. Tapi kalau didesain mulai dari awal precast dan dilakukan uji di PU nanti, apakah mampu misalnya dibanting, enggak apa-apa gitu, ada apa namanya gempa, pasti orang aman aja tinggal di situ kan. Nah, itu yang tantangan kita terkait dengan kebutuhan 3 juta adalah komponen bangunan gedung. Nanti kita akan coba lihat. Next. Yaitu yang bisa saya sampaikan, ini anggota kita ada 31 anggota. Semua berproduksi, alhamdulillah. Yang tadinya 20 tahun 2020 2021 kan kelihatan Mbak, pas pada nggak bayar. Saya terbuka aja, ya nggak apa-apa, kita datengin satu-satu gitu Pak Asril. Jadi kita datang, kita tanyakan, ada apa sih masalahnya kamu nggak bayar? Apa nggak percaya? Apa mau dibubarin aja P3I? Clear gitu loh. Kalau memang kita masih perlu ada, ayo. Terus perlu adanya apa? Nah, muncul itu. Salah satunya yang saya terangkan tadi di aktivitas kita kegiatan 2024. Saya kayak gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung atas ininya, pembabaran roadmap-nya gitu ya. Ya jadi memang antara kita tentunya karena satu induk gitu ya, memang kita berbagi tugas gitu. Nanti yang software-softwarenya itu di kita IAPI, yang hardware-hardwarenya di AP3I gitu ya. Jadi members IAPI itu sebagian besar kerja di AP3I gitu ya. Meskipun di kita juga ada yang lain ya, dari konsultan atau dari dosen atau hal yang lain gitu ya. Itu tapi ya kurang lebih kalau personnya sih relatif tidak hilang sih ya, tetap ada gitu. Cuma proses yang bersertifikatnya ini yang terlihat ada banyak pergerakan lah ya di perusahaan AP3I, sehingga yang tadinya di PTX gitu tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi ya dinamikanya seperti itu gitu ya. Dan memang sedikit challenge buat kita, kita itu members kita yang ini yang punya SKA itu, SKT gitu ya, memang jarang ikut tender sih gitu ya. Tapi kompetensinya memang digunakan untuk bikin precast gitu ya. Sehingga kalau di kami di IAPI, kalau anggota sih tetap banyak gitu ya. Tapi yang bersertifikatnya ini jadi naik turun gitu ya. Itu salah satu yang mungkin jadi bahan buat kami di IAPI buat roadmap. Tapi sebelum sampai ke sana mungkin ada pertanyaan dulu dari floor. Ya, silakan. Oh enggak, ke sini aja Pak. Ini roadmap-nya ini terkait itu Pak. Tadi kan yang disampaikan Pak Dudung, mohon izin Pak Dudung, Pak Hari. Jadi tadi terakhir Pak Dudung sampaikan ini kita punya ada member banyak tadi ya. Enggak tahu ini ya ada yang enggak aktif atau bagaimana sehingga ada yang bayarnya apa. Tapi rasanya Pak yang penting itu bahwa member itu bisa merasakan nilainya asosiasi. Itu pasti akan ketertarikan tinggi. Bagaimana merasakannya itu ya di program-programnya asosiasi.
ya itu roadmap itu bagaimana memberikan itu, tapi ada dukungan juga terkait dengan informasi. Oh ini loh kemarin kita sudah melakukan ini. Nah, mungkin mereka ada sesuatu yang mereka ambil hikmahnya atau ambil manfaatnya. Terkait itu Pak, tadi juga disebutkan di Adimik itu keren itu, ada satu sistem itu dia bisa tahu proyeknya banyak. Nah saya itu punya konsep juga Pak, bagaimana mau di Redimik mau di Precast. Kadangkala untuk kita kan sampai 2045 ini Indonesia emas ini kan pasti punya beban targetnya tinggi tuh. Nah dari tinggi itu tidak semua produsen atau perusahaan itu kuat secara permodalan atau ini untuk investasi aja tidak. Seperti di Redimik sekarang tidak banyak yang meminimalkan investasi, tapi ada yang punya alat itu ayo tuker-tukeran gitu ya, tuker-tukeran alat saya jalankan. Nah sama seperti Redimik Pak, ada kalanya produsen precast ini tadi disebutkan ada 11 wilayah di Indonesia itu tidak semuanya ada di wilayah itu. Misalnya perusahaan A itu tidak punya di Jayapura gitu ya, tapi ada Jayapura ada 2 atau 3 tadi. Nah bagaimana kalau produsen A ini sebetulnya ada keterikatan dengan kontraktor atau end user, pembeli, bahwa dulu dia juga punya hutang, mungkin hubungan kekerabatan, non teknis kan gitu ya, atau dia pernah ngerjakan sesuatu sehingga bayarnya adalah precast betonnya, tapi kita nggak punya pabrik sana. Bagaimana mensinergikan itu sehingga produk itu berjalan dan berputar secara bisnis maupun secara kapasitas, karena kita tidak harus kapasitas kita, tapi kapasitas dari member semua ini bagaimana disatukan kan gitu ya, sehingga semuanya terlayani dengan bagus, tidak harus keluar energi tinggi ya, investasi dan lain-lain. Bagaimana hal itu bisa diupayakan? Salah satu bentuknya adalah menstandarkan sesuatu. Jangan sampai ini nggak standar. Di Redimik itu penyakitnya K35 atau FJ50, FJ35 beda. Pertama materialnya beda, tapi niatnya yang penting. Ada yang berbeda sekali itu. Ya mau nyolong volume, kayak mau nyolong mutunya kayak kan gitu ya. Tapi di precast kan tidak ya. Ada sesuatu yang lebih spesifik kan gitu ya. Secara teknis bisa tidak sekedar non teknis seperti itu. Nah ini terkait tadi Pak, standarisasi dulu, artinya supaya mungkin nggak nanti di roadmapnya AP3I asosiasi itu bahwa produsen A itu kalau dibutuhkan ada pembeli produk satu, dia nggak punya, bisanya di rekan atau kelompoknya asosiasi yang lain itu yang bisa mengerjakan. Nah seperti itu satu. Kedua standarnya kan pasti kalau itu dijalankan, berarti standarnya kan mau standar produknya di dalamnya secara teknis, dimensi maupun hal-hal lain, termasuk kalau dipentingkan lagi terkait SKKNI-nya tadi, termasuk kompetensi keahliannya. Nah itu menjadi persyaratan sehingga itu mudah sebetulnya dilakukan kan gitu. Nah saya juga punya konsep bahwa saya juga akan membuat IT Pak, terintegrasi gitu. Artinya apa? Dari material sampai dengan end user itu melalui bank, cuma nanti spreadingnya. Jadi yang hubungannya kalau Redimik ini penyakitnya kan, wah saya ini kasta kesekian ke bawah, seringnya nggak dibayar dan lewat. Kalau seperti itu tidak, semua dari bawah, dari raw material sampai dengan produsen itu cash. Yang hubungan dengan non tunainya atau kredit dan SKBD dan lain-lain bank dengan end user. Nah, itu bisa dibuat seperti itu juga. Nggak tahu. Jadi saya berpikir itu harusnya bisa, asal semuanya dimulai dari standar, kesepakatan standar semuanya. Dari timnya asosiasi produsen ini dari sekian ini sepakat bisa Pak. Karena kita tidak harus membentuk kasta itu selalu di bawah. Kalau kita kuat itu bisa berubah. Semut bisa menjadi gajah, gajah pun bisa menjadi semut. Makasih Pak. Baik, ini masukan ya. Tapi saya tanggapi aja Pak Asril, memang rencana digital 4.0-nya di Precast kita dituntut oleh Kemenperin Pak. Dan itu ditandingkan. Walaupun masih terbatas di pemasaran saja misalnya. Bagaimana cara pemesanan sampai kontrak misalnya. Kecepatannya tapi sudah sangat tinggi Pak. Dan itu tidak perlu direktur datang, ada levelnya. Itu
saya kira semua precaster yang sudah menggunakan ERP terutama udah melakukan. Bahkan hari ini berapa sih duit yang harus dibikinkan kwitansi? Sudah ada, Pak. Hari ini yang proses mau dibayar besok tahu, Pak. Sehingga supplier juga kita nggak takut, Pak. Apa katakan benar. Jadi mau dibayar cash bisa, besok ada uang kok. Atau kita ngomong besok pasti dibayar. Yang bermasalah saat ini memang cash flow, Pak. Ya, jadi ya proyek-proyek besar ini kebetulan mundur pembayarannya, dipakai proyek yang lain. Kita terbuka aja. Ya kita ngomong sama Pimpronya, mau diselesain enggak? Emang tegel-tegelan sih memang. Atau kita stop dulu, karena ada masalah pembebasan tanah. Nah kita kalau dibiarin kan repot nih. Fixed cost ya, jalan terus. Kita nggak mau itu, Pak. Kita stop dulu, kita pindah alatnya, kita pindah orangnya, alatnya masih ada. Otomatis hitung-hitungan adalah idle alat gitu. Itu yang saya usulkan untuk beberapa teman precast. Kalau saya mau nef, saya selalu tanya, gimana isu mengenai kontrak, gimana isu mengenai pembayaran. Yang keluar malah isu ditangkepin sama polisi. Serius ini? Di mana? Di Jawa Timur. Saya langsung lapor ke Kemenperin, Pak. Kenapa saya ditangkepi? Saya kan binaan Bapak. Itu kemarin ya pembicaraan itu ya, kalau nggak salah 14 Juli kemarin tuh. Nah, sebetulnya ada aturannya. Nah, kalau ada aturannya kita ikutin, insya Allah kita selamat, Pak. Jadi yang masalah pasar menjadi utama, dan saya juga mengajak ke teman-teman, Pak, kalau nggak ada pasar kita mau bicara apalah, itu pasti nggak bisa ngebayar fixed cost kita. Nah kita create dulu dari pasar. Acara ini, Pak, pada ulang tahun 11 tahun kita di AP3 ini, kita tanya, hei Kemenperin, kamu punya data, keluarin. Kawasan yang mau ngerjain itu berapa sih nilainya? Tadi PUPR, Pak Niko sudah dengan Pak Andia sudah nyampaikan 585 ribu ton kalau nggak salah. Tahun 2024. 2025 ya, Pak ya? Loh kalau 500 ribu aja anggota kita 30, dibagi orang 30, dikasih ready-made juga sebagian, nggak masalah, Pak. Nah yuk kita duduk sama-sama, kita bikin sesuai dengan kapasitasnya. Setelah itu terserah masing-masing perusahaan. Kalau dia bisa oke lanjut, kalau enggak ya udah. Jangan ikut di persaingan tadi. Jangan recokin lah istilahnya kalau saya. Ayo kita sama-sama, begitu dia bisa kolaborasi. Saya ada kata-kata kolaborasi tadi kalau nggak salah ya. Kolaborasi, Pak. Karena musuh kita bukan teman kita. Orang yang datang itu loh. Itu yang saya, waduh kesel banget kalau udah kayak gitu. Ini yang diributi malah sama tetangga kita, sama saudara kita. Aduh. Sementara orang asing di sana jebret langsung bikin. Itu yang saya kok nggak pas ya. Ya, itu aja Pak Asril yang kalau, saya jawab. Pak Dudung, kalau yang dari asing itu asosiasi juga bisa menghambat itu, artinya kan melalui regulator ya. Tidak semuanya, sebetulnya kayak TikTok itu sudah kan nggak bisa masuk sebetulnya kan. Bagaimana konsistensi dari pelaksanaannya ini yang masalah kan. Banyak itu IT yang bermasalah sebetulnya kalau secara perundang-undangan loh ya. Sama halnya dengan kita sebagai produsen atau asosiasi dari beton pracetak. Kita kan khawatir, kemarin kan masuk di Batam itu ya, tiang pancang itu, spoon pile. Itu masalah itu, pasti akan mengganggu kita itu. Kalau ada pekerjaan yang gede dan itu pasti jauh lebih murah, nggak tahu, kita belum ketemu titik itunya ya. Paling enggak kita selalu gaung-gaungkan, Pak. Saya melihat AP3 ini bagus, Pak. Apalagi didukung IAPPI ya, Pak Hari. Jadi ini memang cukup bagus dibandingkan rekan kami yang di Redimik, Pak. Jadi ini bisa membuat regulator pemerintah juga
punya kebanggaan dan punya ada yang dukung, Pak, dari di luar ya, di luar pemerintahan, Pak. Saya lihat seperti itu, Pak. Ya. Tapi memang harus seperti itu, Pak, karena kembali lagi TKDN, terus produk dalam negeri, itu kita memang harus dukung benar. Bagaimana? Ya kita harus sama-sama, Pak. Gitu, Pak. Makasih, Pak Dudung, Pak Ari. Otomatis ada PR-nya banyak sekarang. Ada 2 tadi, Bu Rani sama Pak Niko ya. Nanti saya catat sendiri itu. Oke, kira-kira gitu Pak Ari. Terima kasih Pak Dudung. Ya, ya tentunya kalau soal berhadapan dengan luar, ya kalau teman-teman di asosiasi baja itu lebih parah itu. Sampai mereka mau demo ke Pak Menteri gitu ya. Itu ada ancaman gitu, sehingga Pak Menteri langsung keluarin instruksi ke semua PPK untuk melapor gitu ya. Berapa TKDN di masing-masing gitu. Ya jadi itu yang tentunya bisa dilakukan gitu ya. Saya ingat dulu 5 tahun yang lalu waktu ada tiang pancang mau masuk salah satu proyek PSN yang investornya dari sono, ya, teknik kita biasa viral. Oh ini tiang pancang dari sono gitu. Besoknya di polis lain, Pak. Ya, besoknya langsung di polis lain. Jadi ada beberapa strategi lah ya untuk menghadapi yang di luar. Tapi intinya sih kalau bisa kolaborasi, kenapa harus gontok-gontokan gitu ya? Kita selalu ini menata ini. Ya mungkin kita start untuk yang next 5 tahun ke depan ini kan startnya bareng-bareng nih gitu kan. Semua berkolaborasi sehingga kita harapkan 5 tahun ke depan ini akan lebih terkoordinasi lah, kurang lebih begitu. Mungkin gitu ya Pak Dudung. Mungkin dari Flor ada lagi? Mungkin Pak Jufi ada masukan, Pak? Mohon maaf, mohon izin dari belakang. Terima kasih Pak Har, terima kasih banyak. Pembicara Pak. Saya seharusnya dari jam 11 sudah di sini. Saya mendadak dari malam diminta hadir pada rapat Satgas perumahan, bentuknya tim Prabowo Gibran. Saya informasikan gini aja. Pertama, insya Allah 99,9% akan berdiri Kementerian Perumahan lepas dari PU. Itu satu ya. Kedua, tapi nomenklaturnya apa persisnya saya nggak boleh beritahu, nanti mendahului ya. Yang penting urusan perumahan dikelola oleh satu lembaga khusus. Di situ termasuk yang begini-begini, kan begitu. Yang kedua, Pak Prabowo ingin membangun 2 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan. Jadi itu yang di state pertama, tapi bisa berkembang terus. Nah yang 1 juta ini termasuk tadi saya sampaikan harus ada vertikal, nggak perlu tinggi-tinggi, low res dulu 4 middle res gitu, itu sepakat masuk. Itu akan masuk di nanti dalam pidato presiden tanggal 16 itu akan disampaikan di kebutuhan dana sekian-sekian. Nah ketiga begini, yang 2 juta rumah itu yang itu untuk di perdesaan dan di perkotaan untuk orang miskin. Jadi itu untuk dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan masyarakat kota. Kalau kita bicara miskin itu, tadi kita agak protes, jangan pakai kalimat miskin, prasejahtera, itu lebih keren ya. Kalau miskin kan menghina kayak gitulah. Lagi sepakat itu menggunakan itu. Jadi begini, orang prasejahtera itu kan dari sekitar 27 juta KK itu 82% ada di perdesaan. Sisanya ada di perkotaan. Di perkotaan itu kumuh. Lokasinya di kumuh perkotaan.
Nah ini yang perlu menjadi. Tadi saya mau bawa Wakil Ketua Satgasnya Pak Boni sama Pak Rono Dipuro, Irawan Rono Dipuro, tapi dia lagi menyusun itu, mungkin besok atau lusa dia akan datang. Jadi maksudnya begini, saya mau coba menantang AP3I atau IAPPI, bisa nggak mencarikan rumusan-rumusan untuk rumah-rumah itu, ya nggak mahal-mahal amat, jangan repot susah amat. Kalau nggak nanti masuk teknologi Cina, ya kan? Jadi udah kita hitung-hitung tuh, tapi belum mau saya bocorin berapa per meter perseginya, untuk landed berapa, ini berapa kan gitu. Jadi saya nantang nih, ya PPI kan udah berdiri berapa tahun, Pak Ari, ingat nggak? Tahun 90-an lah mulai. Hah? Udah 30 tahun ya. Mulai zamannya Binsar Haryanja sampai sekarang. AP3I mungkin baru 5 tahun kali ya, 57, 11 ya. Kan AP3I dilahirkan oleh IAPPI kan begitu kira-kira. Nah ini kalau sekarang kan saya lihat di IKN apa, yuk bantu program Pak Prabowo mengentaskan misalnya melalui rumah. Karena dia punya prinsip, dengan rumah orang bisa sejahtera. Dengan rumah bagaimana bentuknya, tapi penting layak, sehat, produktif, orang bisa sejahtera. Itu maunya Pak Prabowo. Saya kira sudah saatnya teman-teman AP3I dengan IAPPI-nya coba merumuskan ini. Kalau yang rumah apartemen yang mewah-mewah itu udahlah, lewat aja lah. Pak Prabowo itu tidak memperhatikan itu. Dia memperhatikan yang ini. Ada 27 juta kakak. Dia harus mengentaskan kalau bisa dalam tempo 5 tahun, selama-lamanya 10 tahun. Itu target dia. Jadi saya kira ini menjadi tantangan kita, Pak Har ya. Dan saya mendorong benar nih, makanya saya dari sana buru-buru kemari, macetnya ampun. Ya kan? Ya mudah-mudahan teman-teman ya PPI, AP3I bisa fokus lah. Jangan ngurus orang kaya aja. Orang miskin banyak kok. 27 juta kakak berdasarkan data PLN. Ada 82% ada di pedesaan, sisanya ada di perkotaan. Di perkotaan itu ada 50.000 hektar kumuh. Nah itu yang harus gimana caranya dari sisi konstruksi ya. Dan sekarang ini ada rapat lagi melanjutkan dari sisi pembiayaan. Diusahakan pembiayaan itu seminimal mungkin menggunakan APBN kecuali hal-hal khusus. Itu dilibatkan peran swasta, tapi nanti dijamin oleh negara. Nah ini hebat juga kan. Presiden akan mengeluarkan Kepres apa namanya, menjamin swasta yang mengerjakan dulu dengan apa istilahnya? Apa istilahnya? Saya bukan apa? Bukan melalui APBN. Ada suatu lembaga yang disiapkan. Kalau di Malaysia namanya lembaga penjaminan. Itu ada di Malaysia. Singapura juga ada lembaga penjaminan yang disiapkan oleh pemerintah, dan segera begitu kementerian dibentuk, presiden buat Kepres pembentukan lembaga itu. Begitu demikian ya, saya perhatikan concernnya Pak Prabowo untuk perumahan ini di sampingannya ya, makan gratis, susu gratis itu ada. Ini perumahan ini prioritas kedua sama dia. Ya. Dan yang saya terakhir, tim itu akan mencoba memastikan 5% dari APBN untuk perumahan. Itu perumahan. Itu perjuangan kita Pak Hari ya, ingat nggak dulu? Kalau pendidikan 20%, masa 5% aja nggak bisa? Kan gitu. Sekarang cuma 1% nggak nyampe. Nggak nyampe. Gitu. Itu informasinya Pak Har, tolong Pak Har. Nanti kalau diundang khusus nanti oleh tim itu harus siap ngomongnya. Jangan cuma nanti diundang khusus. Kalau ngelihat dia mau lihat, dia bilang dia mau lihat. Kalau bisa lihat ke pabriknya. Karena mereka juga sudah
perusahaan dari Cina udah banyak datang ke mereka. Udah banyak itu menghadap punya ini, tapi mereka masih kalau misalnya ada lokal, kenapa nggak lokal gitu loh maksudnya. Ini tantangan lah bagi Pak Ari dan kawan-kawan. Demikian dulu Pak Ari ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Julfi. Jadi ini teman-teman udah siap untuk business matching ya. Saya kira yang bisa jawab dari segi kapasitas Pak Dudung dan AP3I ya. Tadi sih sudah disampaikan ya kapasitas dan penyebarannya. Nanti kita akan koordinasi lebih lanjut. Untuk pengembangan teknologinya kita juga udah siap untuk berkolaborasi gitu ya. Kita boleh istilahnya kerjasama dengan luar, tapi produksi harus di sini. Itu sih udah tekad kita ya. Kita bisa belajar banyak dari seluruh dunia. Tapi seperti waktu dengan kami dengan Pak Julfi itu di mana, di Perumnas ya Pak ya, tahun 1995 itu rusun pracetak massal pertama gitu ya. Kita bawa cetakannya semua dari Amerika orangnya, tapi produksi di sini gitu. Dan pola itu yang kalau di perumahan sih dominan sampai sekarang gitu. Jadi untuk dari 1 juta ke 3 juta tadi distribusinya sudah disampaikan. Kemudian tadi ya ada penjaminan plus APBN-nya naikin ke 5%. Rasanya sih itu work for us ya Pak Dudung ya. Jadi saya kira ini awal yang baik untuk berkolaborasi gitu. Kita startnya dari awal kita udah berkomunikasi. Mungkin Pak Dudung ada tanggapan? Jadi nanti dari engineering Pak yang akan menggodok untuk kalau dipanggil sewaktu-waktu. Ya. Saya di situ men-challenge engineering untuk innovation. Jawabannya hanya inovasi Pak. Inovasi mereka terhadap desain. Karena desainnya bukan konvensional lagi, no. Precast desain. Ditambah, tadi saya sudah masukkan SIH Pak. Standar industri hijau. Artinya apa? What kind of material kita bisa ambil dari manapun, tidak merusak alam. Saya punya konsep itu Pak. Dan ringan Pak, negara kita adalah negara gempa. That's the problem. Ya setiap gempa kita ngasih tulangan banyak, ya bisa aja Pak. Tapi harganya sangat amat mahal. No, kita harus berubah. Kalau perlu kita pelajari yang dari sono, kita ajak kolaborasi, nggak apa-apa. Kita gunakan material-material yang reuse, recycle. Indonesia banyak kok. Cuman orang kita aja yang nggak mau ngumpulin kan. Sampah-sampah di sungai itu plastik. Orang asing yang ngumpulin jadi produk tuh. Salah satunya itu Pak. Kenapa nggak di beton? Itu yang saya tantang di engineering. Moga-moga anggota kita ada yang mulai. Ini di belakang Bapak ini dulu penyusun SIH Pak. Yang dari Adimi ke mana ini? Sholat ya. Mereka kita godok di situ untuk berinovasi Pak. Ya moga-moga bisa menjawab pertanyaan Bapak nanti ketika dipanggil. Siap Pak, monggo. Yeah. Jadi maksudnya gini, kalau siap standby, siap aja. Insya Allah pasti di bulan September. Iya, makanya dia gini. Pelantikan itu tanggal 21 Oktober. Untuk tanggal 22 Oktober sudah diumumkan kementeriannya dengan orang-orangnya sekalian. Ya kan, Pak Menteri. Berikutnya dalam tempo seminggu keluar dari eselon 1, eselon 2-nya. Tapi mereka ini ingin mendapatkan tim ini, tim Satgas ingin mendapatkan angka real. Itu paling lambat di akhir September. Oleh saya ini aja di Uber untuk membuat struktur organisasi.
Karena pengalaman saya sejak zaman Bang Akbar di Kementerian Perumahan, diuber-uber nih, diteleponin apa kan itu kan. Jadi memang ya lebih cepat Anda siapkan. Saya akan beritahu sama mereka, panggil khusus. Nanti kita buat ada khusus masalah teknologi dan pembiayaannya. Jadi kalau mahal-mahal pasti nggak bisa. Karena yang datang itu murah-murah semua nawarin. Kan gitu. Soal kualitas saya nggak tahu gitu loh. Kan gitu kan. Saya kira itu masih yang paling penting. Ya untuk merah putih ya korbankan. Dia akan, ya, ini janjinya, itu PPN akan dinolkan. Demi untuk perumahan, itu PPN, masukkan PPN keluaran nol. DTP ditanggung pemerintah. Itu lagi dihitung malamnya mereka. Kalau ditanggung pemerintah berapa triliun yang dianuin. Saya kira ini satu kesempatan. Kalau presidennya mau begitu ya kita harus dorong, harus siap gitu loh. Nanti dia panggil, aku udah gombal-gombalin mereka, begitu dipanggil nanti ya PPI memble gak bisa apa-apa, malu aku. Ya tolong Mas ya, siapin aja lah. Soal jalur nanti ke Satgas, saya bawa setenteng nanti ke sana. Karena belum ada yang bawa teknologi ini ke sana. Terus saya yang nyampaikan. Sebenarnya kesempatan lah untuk anak bangsa untuk berbuat terbaik untuk bangsanya, terutama untuk dalam rangka pengentasan kemiskinan. Gitu Mas. Iya tadi ada pagi ini lupa. Oke, terima kasih. Saya kira kita harus bergerak cepat ya, Pak Dudung. Kita punya semua modal yang diperlukan gitu kan. Intinya optimis realistis ya. Jadi saya rasa kita tidak mungkin impor gitu kan. Tapi kita udah punya aturan TKDN, ya kita bergerak dalam ruang itulah ya, supaya tetap bisa mempropos sesuatu lah ya yang realistik gitu. Terima kasih Pak Jufri. Mungkin dari floor ada yang lain lagi? Pak Gunawan, silakan. Ini dari pengembang nih Pak. Jadi ya. Terima kasih Pak Hari. Perkenalkan, saya Gunawan Wibisana, tapi dipanggil Wibisono, dari AP2RC Jawa Barat, adik kelas Pak Zulfi. Jadi ini menarik, saya mengikuti Rakernas kemarin, APRC, mengikuti Rakerda Rey Jabar, kemudian juga lewat Zoom mengikuti FGD Perumahan. Ya. Jadi saya selalu ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi yang tadi ditayangkan juga saya ini ikuti. Tapi ada beberapa yang kemarin seru waktu APRC, yaitu tidak disinggung soal birokrasi. Ada seorang developer yang komplain, karena di Rakernas ada komplain, perizinan sulit, yang mudah kok dibikin sulit. Wah itu yang tadi ditayangkan tadi masih kurang poin itu. Satu itu, yang sebelumnya ya. Nah nanti mohon mungkin jadi catatan saja. Kemudian yang kedua, yang saya temukan juga itu soal SDM. Saya kebetulan di Jawa Barat ini sudah menggunakan yang namanya tadi Precast tadi, Pracetak tadi, di perumahan namanya Oma Indah. Bisa dilihat, sudah sold out juga, sudah dijual. Ya, tapi juga teknologinya mungkin masih perlu ditingkatkan. Ya, jadi mohon ini kejar-kejaran teknologi, saya setuju dengan Pak Zulfi, teknologi Cina, luar biasa bangun apartemen cuman butuh waktu dalam sekian detik, bukan sekian detik, sekian hari aja ya, mereka cepat sekali. Dan saya sudah ke Cina tahun 2017, luar biasa, kawasan industri hijaunya juga kita kalah jauh Pak. Jalan tolnya juga bagus, rumah-rumah juga, aduh itu provinsi Shandong yang saya diundang pemerintah Cina selama 3 minggu ya.
Jadi memang kita harus banyak mengejar ketinggalan teknologi. Saya setuju, kita sangat ketinggalan. Pertemuan seperti ini bagus, tapi saya ingin juga ada tindak lanjutnya. Jangan hanya workshop berkali-kali tapi tidak ada realisasinya. Kita harus tunjukkan di lapangan ya. Dan saya turun ke lapangan. Saya jadi Dewan Pakar AP2RC Jabar, saya turun ke lapangan melihat sendiri. Nah itu kita lemah di teknologi dan satu lagi SDM. SDM kita sangat lemah. Tukang-tukang ini saya lihat kerjanya kok aduh begini ya. Tidak bersertifikat seperti di Australia. Saya 2 kali ke Jepang juga. Mereka juga SDM-nya bagus. Tukang kita ini yang perlu dibina. Ya, jadi bukan hanya teknologi betonnya saja, tapi juga pemasangan. Itu saja masukan dari saya dan saya pengen melihat langsung hasilnya di lapangan itu. Perlu ada best practice mana yang bagus ya. Konon kawasan industri terbaik di Malaysia. Saya diskusi dengan Pak Dirjen Kementerian Perindustrian bulan lalu. Yang terbaik di mana Pak? Malaysia. Beliau sudah mengunjungi ke situ. Cina juga bagus. Jadi kita harus studi tiru Pak, bukan studi banding ya. Kita meniru yang baik-baik, yang jelek-jelek. Itu saja, terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Juga nanti kalau ada pertemuan lagi saya juga ingin ikut sumbang saran. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Jadi ini salah satu pihak yang kita start awal kolaborasi Pak Dudung. Jadi kita harap sih akan baik gitu ya. Mungkin datang apa? Mohon izin Pak. Itu Pak Gabiro, silakan Pak Gam. Pak Dudung. Ya, tadi kalau soal rumah itu sebenarnya teknologi kita itu sebenarnya sudah mampu ya para podcaster. Tapi kita kadang-kadang sering dihadapkan beberapa masalah terkait mungkin dengan regulasi. Jadi kita sering diskusi dengan owner mengenai rumah tapak pracetak. Ya. Begitu kita diskusi, biasanya konsultannya nanya, ini cocok untuk Anda untuk strong kolom di bibir lah. Selama ini kan yang sudah terpatri di kita itu kan strong kolom di bibir terus, ya bangunan tahan gempa. Ya, terus kalau untuk rumah tinggal gimana? Ya kalau strong kolom di bibir nggak akan ketemu, gitu. Ya akan ketemu. Sementara rumah tinggal yang sudah ada sekarang, ya maklum aja ya, kualitasnya kan juga tidak setara dengan rumah precast. Ya, jadi misalkan kalau kita lihat bahwa beberapa kejadian kejadian gempa di mana bangunan-bangunan itu rata-rata robohnya di atap, karena dindingnya tidak dipasangin ring kalau ya praktis itu di daerah-daerah rata-rata begitu sehingga kekuatannya tidak terjamin. Itu tidak dimasalahkan gitu loh. Tetapi kita yang sudah melakukan riset malah dimasalahkan gitu. Nah itu yang terus kemudian karena yang rumah dunia batu bata itu tidak dimasalahkan, harganya menjadi patokan. Sementara kita dan sedikit dengan teknologi jangka lebih mahal. Nah itu yang agak susah. Jadi nggak pernah ketemu. Terus kemudian tadi disebut banyak teknologi ya. Nah tadi kan sudah berbeda ya pemahaman kita mengenai material dari Pak Dudung mengenai plastik. Tetapi kita itu sampai saat ini tidak mempunyai laboratorium yang bisa memverifikasi desain kita. Ya. Untuk rumah tinggal, ya mungkin ya kita sudah ada, tapi rumah rata-rata menggunakan konsep visual analysis untuk gempanya ya. Ada di Bandung, mungkin di Kusti, BTP, Unhas, itu baru terbatas itu. Tapi kita daerah gempa, tapi kita tidak punya second table ya yang kayak di Taiwan misalkan,
yang kayak di Itali gitu, itu belum ada itu. Padahal kalau itu dikembangkan, itu ada paling-paling misalkan cukup dua di misalkan Sumatera dan Jawa aja sudah. Dan nanti barangkali pengembangan bangunan rumah tinggal tahan gempa itu bisa dikembangkan lebih baik, tapi tidak terbatas pada yang tercantum di SNI. Jadi karena kita itu sudah pokoknya untuk di otak itu sudah SNI tahan gempa itu sudah. Padahal kalau misalkan ya rumah tinggal itu kan nggak bisa mungkin ya strong volume big. Itu bagaimana? Nah, pendekatannya misalkan dengan return periodnya 2.500 tahun. Nah, untuk bisa ngecek 2.500 tahun, nah itu harus kita uji. Nah, ujinya itu yang belum komplit lah ya, di Indonesia itu. Itu yang harus jadi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita itu kan sudah ada aturannya dari SNI untuk bangunan tahan gempa, tapi di lapangan nggak pernah. Tapi begitu kita coba dengan yang menurut itu dibandingkan harganya dengan yang tidak pernah dijual, yang dimaksudkan menjadi non engineer structure kan gitu. Itulah yang nah kita jangan yang murah-murah, tapi mungkin kita harus bicara dulu karena kita daerah gempa, ya kita harus perhatikan itu. Itu yang mungkin perlu jadi perhatian kita. Terima kasih Pak Dudung. Ya, terima kasih Pak Gambiro. Mungkin itu nanti perlu ini juga ya Pak Julfi sama teman-teman PU ya. Untuk rumah yang landed gitu, barangkali kita buat regulasi khusus barangkali ya, untuk ngebalance itu ya, antara demand daripada gempa dan efisiensi gitu ya. Memang kita pakai SNI yang tadi Pak Gambiro bilang yang sangat ketat gitu ya. Jadi untuk gedung bertingkat juga diterapkan konsepnya ke landed gitu ya. Saya kira itu bisa dibicarakan ya, karena ini kan menyangkut budgeting, balancing antara budgeting dan ini ya, aspek keamanan ya. Saya kira nanti bisa kita bahas bersama lah ya. Toolsnya sih sudah bisa kita kuasai sebenarnya. Tinggal nanti kita coba membuat standarisasi lah yang sama-sama kita sepakati gitu. Terima kasih Pak Gambiro. Mungkin dari teman-teman yang di daring ada yang mau sampaikan atau ada yang ngasih chat nggak? Nah. Banyak tuh. Ya. Mungkin dipilih satu aja. Ada, bisa dibaca satu. Random. Oh, itu banyak komen tapi ya? Ya? Oh, ya, jadi udah mendekati ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas semua atensi dari apa yang kita sudah siapkan. Jadi ini emang gabungan antara AP3I dan IAPPI. Saya kira roadmap yang IAPPI ini sudah jam 6. Nanti mungkin saya recording atau mungkin buat 1-2 hari kalau ada kesempatan slotnya mungkin bisa on air gitu ya. Nah, tapi bahannya sudah ada di panitia, jadi bisa dibaca. Jadi ke depan memang IAPPI ngedukung AP3I karena istilahnya money-nya ada di sini gitu ya. Produknya ada di sini gitu, yang ujungnya bisa bermanfaat ke masyarakat ada di sini gitu. Kami mensupport dari segi SDM, dari segi inovasi dan juga studi-studi ya, dan juga menjembatani dengan ya teman-teman yang akan masuk di pemerintahan yang baru ya.
yang sudah programnya cukup gencar, saya kira dipublikasikan sekarang, dan sudah ada juga koordinasi dengan pemerintah sekarang untuk soal budgeting atau program-programnya sudah udah on position lah ya, untuk bisa nanti kalau diluncur udah jelas nih execute-nya gimana gitu ya. Nah, kita di situ bisa berpartisipasi secara real ya, karena kalau rumah itu kan benar-benar produk ya, yang pertama demand-nya ada jelas itu ya. Itu demand yang saya yakin demand-nya itu real gitu. Jadi kalau ada demand pasti bisa ada satu kolaborasi ya. Tadi juga dibicarakan pembiayaan, itu juga saya kira Pak Julfi ya, ini sedang di-arrange supaya mekanisme pembiayaannya juga akan jauh punya kapasitas yang lebih besar dari yang kemarin yang cuma 1 juta per tahun gitu ya. Nah, kalau demand-nya ada, financing pasti masuk gitu ya. Nah, itu kita di dalam posisi yang bisa memproduksi barang itu supaya masyarakat yang mempunyai kebutuhan itu bisa mendapatkan ini rumah untuk kegiatan ininya sehari-hari, tentunya akan menjadi lebih produktif. Sedangkan kita di satu sisi yang bisa mewujudkan itu dan nanti bisa juga membawa kesejahteraan bagi perusahaan dan juga ininya ya, anggota-anggota pegawai-pegawai yang ada di perusahaan. Jadi saya kira demand housing ini real, itu bisa kita gunakan untuk menciptakan satu loop circle ya, yang ekonomi yang makin membesar, dan itu akan mensejahterakan kita semua. Saya kira proporsi perumahan di ekonomi sudah diketahui dengan baik ya, cukup besar kontribusinya dalam produk domestik bruto kita. Jadi saya kira ini sesuatu yang ini gitu ya, dengan stimulan 5% tadi ya Pak Julfi ya, kita bisa dapatkan kegiatan ekonomi yang berlipat-lipat. Jadi saya kira begitu. Mungkin saya kembalikan ke MC. Ya, baik, terima kasih Pak Hari, Pak Dudung. Mohon izin Bapak Ibu karena Mbak Tiwi kurang enak badan, jadi saya lanjutkan. Mohon izin saya melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Hari Nugraha Nurzaman dari IAPPI dan Pak Dudung atas paparannya untuk hari ini. Baik, gimana Bapak? Kita langsung tutup saja. Iya, baik. Monggo Bapak Dudung aja yang menutup Bapak. Bapak Dudung lah yang punya acara ini Pak. Ya, ini sekarang sebagai perwakilan dari AP3I, kami mengucapkan terima kasih yang telah mengikuti sampai sore ya, sampai jam 6 ya. Mohon maaf nih kalau ada penyelenggaraan yang kurang berkenan ya, karena ya kemampuan kita baru sampai di sini. Jadi mohon dimaafkan. Kepada teman-teman Zoom, tadi saya lihat sudah sampai 83 ya. Dan kenapa? Sempat 100. Sempat mentok 100, kemudian yang kedua di luar tadi saya lihat ada sekitar 26 sampai 30 ya tadi ya. Jadi ini buat saya sukses ya buat AP3I yang telah menyelenggarakan. Moga-moga ini berjalan terus sampai hari ketiga. Dan bagi yang hadir di sini dan yang ikutin acara ini dapat PKB, jadi sertifikat ya yang bisa dipakai untuk penilaian di dalam pencapaian PKB-nya. Saya kira itu saya akhirin Pak Hari, Bapak-bapak yang hadir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.